Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khairan yufaqqih fid din. Ikhwatul iman, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur, puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa mendengarkan kajian ilmu kita yang rutin, yaitu kajian fikih kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal baik kita dan menjadikan kajian ilmu ini sebagai pemberat amal baik nanti di akhirat, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Ikhwatul iman, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang hukum imam. Ya, hukum imam dalam salat. Masih kita berada di tentang pembahasan masalah salat berjamaah. Kita sekarang masuk di hukum imam. Ya, menjadi imam itu seperti apa? Apakah semua orang berhak menjadi imam salat? Apakah tidak? Nah, di situ ada ilmunya juga dan ada ketentuan-ketentuan yang mana Rasulullah SAW memberikan ketentuan tentang imam. Siapa yang berhak menjadi imam? Siapa yang boleh menjadi imam? Bahkan siapa yang sah menjadi imam ataukah tidak? Nah, yang pertama, pembahasan masalah imamah, masalah imam, hukum imam ini sangat panjang sekali. Kita akan menjelaskan separuh saja. Insyaallah sisanya kita akan menjelaskan di pertemuan berikutnya. Yang pertama adalah syurutul imam. Syarat imam. Syarat imam. Imam itu memiliki syarat yang harus berada pada seorang imam. Jadi apabila syarat tersebut tidak ada pada seorang imam, seorang muslim ini, maka dia tidak layak dijadikan menjadi imam salat. Yaitu apa? Yustaratu fil imami ayyakuna dzakaran adlan faqihan. Ya. Maka disyaratkan orang menjadi imam yaitu pertama harus laki-laki. Adlan, dia adil. Artinya tidak selalu atau sering mengerjakan maksiat, yang maksiat itu ditampakkan kepada orang lain. Artinya dia bukan menjadi orang fasik yang sering sekali mengerjakan maksiat. Dan juga harus laki-laki. Artinya apa? Tidak sah imam, artinya tidak sah seorang perempuan menjadi imam yang mana makmumnya adalah laki-lakinya. Tidak sah imamnya atau sholatnya tidak sah. Dan faqihan, seorang imam itu harus faqih, harus mengerti tentang masalah fikih imam, fikih sholat. Bagaimana ketika imam salah seandainya, bagaimana ketika imam lupa. Maka seorang imam harus mengerti tentang hukum-hukum imam. Maka ketika apabila imam salah, ketika dikasih tahu atau ditegur oleh makmum, maka imam tetap posisinya dia menjadi imam dan tidak membatalkan sholat. Maka harus paham
Ya, harus paham. Seorang imam tuh harus paham tentang fikih salat, ya, tentang hukum-hukum dalam salat atau menjadi imam. Fala tasihhu imamatul mar'ati lirrijal. Tidak sah seorang perempuan menjadi imam terhadap laki-laki. Ya, tidak sah walaupun seorang perempuan tersebut hafizah Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an dengan baik dan benar, tetapi di sana ada laki-laki yang menjadi makmumnya, maka tidak sah. Maka tidak sah. Kemudian wala tasihhu imamatul fasik al-ma'ruf bil fisq. Dan juga tidak sah seorang yang fasik, artinya dia suka mengerjakan maksiat dan orang lain atau orang sekampung tersebut tahu kalau fulan itu adalah ahli maksiat. Seandainya fulan tersebut ahli zina, tukang zina, dan orang kampung tahu kalau fulan itu adalah pezina, maka di sini disebutkan maka tidak sah salat, artinya tidak sah imamnya seseorang yang fasik, al-ma'ruf bil fisqi, yang mana dia itu adalah terkenal suka mengerjakan perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala imamatul ummiyil jahil, dan juga tidak sah atau tidak boleh menjadi imam orang yang tidak ummi, artinya tidak faham. Tidak faham artinya orang bodoh. Tidak boleh dia menjadi imam yang mana di belakangnya ada orang yang pintar, orang yang faham din dan sebagainya. Itu adalah tentang syarat menjadi imam, yaitu harus laki-laki, kemudian dia harus adil. Makanya seorang imam adalah sebagai panutan, ya. Imam adalah sebagai panutan bagi yang lain, bagi makmumnya. Jangan orang yang tidak adil, orang yang suka berbuat zalim, orang yang suka bermaksiat dijadikan imam. Kita berbicara berbeda, ya. Apakah hukum sholatnya sah apakah tidak, bukan masalah itu. Masalah hukum sah atau tidaknya sholat tersebut itu masalah lain. Tetapi kita membahas adalah layaknya seorang menjadi imam itu harus dia laki-laki, kalau seandainya makmumnya laki-laki, kemudian dia harus adil. Ya, harus adil, bukan orang yang suka bermaksiat, orang yang suka berbuat zalim. Orang yang bijaksana dan juga faqih, dia faham tentang hukum-hukum dalam salat, seorang imam tersebut. Apa dalilnya? Hadis Imam Ibnu Majah. Hadis Imam Majah, hadis ini dipergunakan oleh jumhur ulama sebagai pedoman, ya. La ta'ummanna imra'atun wala fajirun mu'minan. Ya, maka tidak boleh seorang perempuan atau seorang yang fasik menjadi imam bagi kaum muslimin. Ya, perempuan tidak boleh menjadi imam bagi makmumnya kalau laki-laki. Wa amma ma warada min imamatil mar'ati fahuwa muqayyadun bi ahli baitiha min nisa'in wa auladiha. Tapi perempuan tersebut boleh menjadi imam apabila makmumnya juga perempuan, atau juga dia menjadi imam di rumahnya, yang mana di sana dia menjadi imam untuk anak-anaknya dan yang lainnya, untuk pembantunya yang memiliki pembantu. Tetapi seorang perempuan di rumahnya tidak bisa menjadi imam bagi suaminya, walaupun istrinya adalah seorang yang hafizah atau seorang yang faham din sekalipun, tetap dia tidak boleh menjadi imam terhadap suaminya, yaitu imam salat. Kama annama warda min imamatil fasik muqayyadun bi ahwalil ittirariyah. Tetapi kalau seandainya keadaannya pun darurat, maka boleh seorang yang fasik dijadikan sebagai imam. Atau mungkin sebuah jamaah yang mana di sana perempuan semua, ada laki-laki tapi dia fasik, maka dia boleh dijadikan sebagai imam. Atau semuanya adalah anak kecil yang tidak faham terhadap hukum-hukum salat, tetapi ada laki-laki yang dewasa tapi dia fasik, maka dia boleh maju sebagai imam. Tapi kalau seandainya masih ada orang yang lebih afdal daripada dia, maka jangan ditunjuk adalah orang yang fasik, ya, orang yang fasik, orang yang suka bermaksiat, orang yang suka mengerjakan ahli bid'ah dan sebagainya,
jangan ditunjuk sebagai imam. Kalau selama di sana masih banyak orang yang lebih afdal daripada dia, orang yang multazim, seandainya orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah atau terhadap din, ya, terhadap din, menjaga Islam dengan sebaik-baiknya, maka beliau yang lebih afdal di samping bacaannya baik dan membaca Al-Qur'annya dengan bacaan yang benar. Itu yang pertama, syarat imam. Kemudian yang kedua adalah aula bil imamah. Siapa sih orang yang lebih afdal menjadi imam? Apakah semua orang boleh dia mengajungkan tangan menjadi imam? Apakah boleh orang yang hadir di masjid boleh menjadi imam langsung? Nabi SAW juga memberikan sebuah cara, sebuah rumus tentang siapa yang paling utama menjadi imam. Aulal jama'ati bil imamati aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling utama menjadi imam atau memimpin salat berjamaah adalah orang yang paling bisa dalam membaca Al-Qur'an. Bacaan Al-Qur'annya baik, benar, sesuai dengan hukum tajwid. Ya, hukum tajwid. Kemudian summa afqahum fi dinillah. Kemudian dia adalah orang yang faham terhadap agama. Orang terhadap agama, dia sudah pintar Al-Qur'an dan juga dia faham agama. Ini yang lebih afdal, ya. Ini adalah yang lebih afdal. Jadi orang yang pintar Al-Qur'an juga faham agama. Faham sunnah. Tapi yang lebih dikedepankan adalah yang pintar bacaan Al-Qur'an. Artinya bacaan Al-Qur'annya baik. Karena itu yang menjadi syarat. Artinya menjadi syarat dia menjadi imam adalah bacaannya bagus. Karena apa? Di dalamnya dia membaca Al-Fatihah. Yang mana Al-Fatihah adalah rukun. Bahkan sebagian para ulama kita berimam kepada orang yang bacaannya jelek, bacaannya buruk, bacaannya rusak. Bahkan ketika membaca Al-Fatihah bisa merubah makna, bisa batal sholatnya. Nah, apa dalilnya? Hadis Nabi SAW, hadis Imam Abu Dawud dan Ahmad dan Nasa'i. Nabi SAW bersabda, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ati sawa fa'alamuhum bisunnah. Kata Nabi SAW, orang yang menjadi imam buat kaumnya yang pertama adalah aqra'uhum li kitabillah. Artinya yang bagus bacaan Al-Quran. Artinya yang bagus bacaan Al-Qurannya. Fa in kanu fil qira'ati sawa. Kalau seandainya semua jamaahnya itu bacaannya bagus semuanya. Semuanya bagus. Atau mungkin semuanya memiliki sanad Al-Quran. Semuanya qori atau semuanya qori. Artinya bacaannya semuanya bagus. Apa kata Nabi? Fa'alamuhum bis sunnah. Siapa di antara mereka yang lebih faham terhadap sunnah, faham terhadap agama? Siapa di antara mereka yang alim? Kalau seandainya ada satu orang yang lebih alim daripada yang lainnya, maka dia yang lebih afdal menjadi imam. Fa in kanu fis sunnati sawa. Bacaannya bagus, sama-sama bagus. Kemudian semuanya alim. Sama, semuanya alim. Sudah bacanya bagus, alim lagi. Ya, seandainya antum ada melakukan perjalanan, kemudian teman-teman antum semuanya bacaan Al-Qur'annya baik, bagus, semuanya hafal Quran semuanya dan juga semuanya faham agama. Siapa kemudian yang lebih afdal menjadi imam ketika ingin sholat? Apa kata Nabi? Fa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamuhum hijratan. Kalau seandainya semuanya baik, bacaannya baik, faham sunnah, faham din, maka yang didahulukan adalah orang pertama yang hijrah. Artinya hijrah dari negara kafir ke negara Islam. Ada juga sebagian para ulama mengatakan siapa yang lebih dulu tinggal di situ. Ya, ada siapa yang lebih dulu tinggal di tempat itu, yang lebih dulu berdomisili di kampung itu. Itu yang lebih afdal dijadikan sebagai imam. Kemudian kata Nabi SAW, fa in kanu fil hijrati sawa fa akbaruhum sinnan. Kalau seandainya semuanya sama, orang kampung, sama-sama orang kampung tersebut, asli sana, bacaannya bagus, faham agama, kemudian siapa yang lebih afdal?
Kata Nabi SAW, fa akbaruhum sinnan. Siapa di antara mereka yang lebih tua umurnya? Berarti kalau sudah lebih tua umurnya berarti lebih tahu terhadap Islam daripada yang lain. Artinya adalah bahwasanya orang tua itu adalah syarat terakhir menjadi imam. Jangan sampai orang tua tersebut, ya, orang tua dia percaya diri karena dia sudah tua, akhirnya dia menjadi imam. Sementara yang lain, makmum yang lain ada yang lebih baik daripada bacaannya. Bacaannya bagus, faham din, faham syariat Islam, tetapi orang tua tersebut langsung menjadi imam. Artinya kalau bahasa kasar kita adalah ya harus tahu diri gitu ya. Bahasa kita adalah harus tahu diri. Jangan sampai dia yang hanya bacaannya biasa saja, bahkan bacaannya gak karu-karuan, menjadi imam. Sementara yang lain banyak yang lebih baik daripada dia. Itu adalah Nabi SAW yang mengatakan seperti itu ya. Pendengar yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, ini bukan pendapat para ulama, bukan, ini adalah langsung dari Nabi SAW tentang penentuan imam. Ya, tentang penentuan imam. Bahwasanya menjadi imam dalam sholat adalah perkara yang luar biasa, karena dia menjadi imam artinya dia panutan bagi semua makmumnya. Maka Anda sampaikan kepada teman-teman yang menjadi pengurus masjid atau pengurus musola harus benar-benar selektif ketika memilih sebagai imam atau memilih seorang imam. Harus benar-benar bacaannya baik, harus benar-benar dia itu memang faham agama. Kalau seandainya ada yang faham agama, maka lebih baik dia yang faham agama. Karena banyak kejadian-kejadian dalam sholat yang imam yang memiliki peran. Ya, ketika seorang imam lupa tidak tasyahud awal, ya, ketika seorang imam lupa tidak tasyahud awal, kemudian imamnya langsung naik ke rakaat ketiga, posisinya sudah sempurna di rakaat ketiga, seorang imam apakah dia langsung kembali lagi ke tahiyat atau tasyahud awal? Apakah tidak? Makanya imamnya harus paham masalah-masalah seperti ini. Jangan sembarangan menunjuk seorang imam, akhirnya merusak apabila terjadi sesuatu. Nah, kemudian ma lam yakunir rajulu sultanan aw sahibul manzili fayakunu aula min ghairihi bil imamati. Tetapi dari sabda Nabi SAW yang tadi, bahwasanya orang yang paling afdal menjadi imam adalah orang yang lebih faham Al-Quran, entah itu bacaan, lebih baik bacaannya dan juga faham agama, kemudian dia lebih lama tinggal di sana dan sebagainya. Ada pengecualiannya. Illa ayyakuna ar-rajulu sultanan aw sahibal manzil. Kecuali orang tersebut adalah seorang pemimpin. Ya, seorang pemimpin di tempat itu, ya. Di tempat itu aw sahibal manzil atau ahlil bait. Kalau seandainya seorang bupati yang ada tinggal di sana, walaupun di sana di belakangnya banyak orang yang seharusnya itu lebih afdal daripada dia menjadi imam, maka dia yang afdal menjadi imam karena dia pemimpin tertinggi, ya, karena dia pemimpin tertinggi di daerah tersebut. Maka dia yang lebih afdal menjadi imam. Maka yang lain jangan langsung menyerobot menjadi imam. Siapa yang lebih afdal adalah pemimpin tersebut, sultan, yaitu pemimpin. Au sahibal manzil, atau ahlil bait. Seandainya antum bertamu ke rumah orang, seandainya antum sudah fasih membaca Al-Quran, baik dalam bacaan, sudah faham agama, hafiz Quran dan sebagainya. Kemudian antum bertamu ke rumah orang, dan di sana ada ahlil baitnya, laki-laki ahlil bait, yang menurut kita, pandangan kita bahwasanya bacaannya fulan, karena kita tahu bacaan fulan biasa saja, bacanya biasa, hukum tajwidnya juga biasa, tidak paham din. Akhirnya ketika mau sholat, mungkin sholat maghrib atau sholat isya, jangan memberanikan diri, artinya jangan pede kita langsung maju untuk menjadi imam sholatnya.
Karena apa? Yang lebih afdal dia ahlul bait. Ahlul bait, kecuali kalau kita dipersilahkan oleh ahlul bait menjadi imam. Itu perkara lain. Tapi kalau seandainya tidak dipersilahkan menjadi imam, maka tidak boleh kita langsung maju menjadi imam. Tidak boleh kita langsung maju menjadi imam. Karena itu adalah kekuasaan mereka, kekuasaan ahlul baitnya. Apa kata Nabi SAW tentang perkara ini? Hadis Imam Muslim, la ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi ahlihi wala sultanihi illa biidnihi. Kata Nabi, janganlah sekali-kali kalian menjadi imam bagi seseorang laki-laki yang mana dia adalah pemimpin di tempat itu, pemimpinnya, dan juga orang yang dia berada di rumah orang lain, kecuali biidnihi, kecuali izinnya. Kecuali seandainya pemimpin tersebut mengizinkan fulan untuk menjadi imam, maka tafadhol, tidak mengapa. Atau seandainya ahli baitnya itu menyuruh dia menjadi imam, ya tafadhol. Tetapi kalau seandainya tidak ada perintah, seandainya tidak disuruh atau tidak dipersilahkan, maka jangan memberanikan diri untuk menjadi imam. Itu yang kedua. Permasalahan yang terakhir di kajian kali ini, insya Allah kita akan melanjutkan di kajian berikutnya, adalah imamatus sabi. Boleh nggak seorang anak kecil menjadi imam? Anak kecil yang belum balik. Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak sah. Tidak sah seorang anak yang belum balik menjadi imam di sholat fardu. Ada yang mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena sholatnya anak kecil itu tidak dihitung sebagai sholat fardu. Karena dia belum mukallaf. Karena sholatnya anak kecil adalah sebagai sholat sunnah, bukan sholat fardu, bagi yang memiliki pendapat tersebut. Tetapi kalau seandainya di sholat yang sunnah, di sholat sunnah boleh dia menjadi imam. Seperti sholat witir, atau sholat raweh, atau sholat id dan sebagainya, itu boleh. Tapi kalau sholat fardu 5 waktu ataupun yang lainnya, itu tidak boleh menjadi imam. Kata pendapat yang pertama. Dalilnya mengatakan apa? Hadis Nabi SAW, la takhtalifu ala imamikum. Janganlah kalian berbeda, atau niat yang berbeda dengan, artinya sifat sholatnya berbeda dengan imam. Bahwasanya apa? Ya, sholatnya anak kecil adalah sunnah nafilah. Karena dia belum mukallaf. Sementara sholat makmum kalau seandainya dia dewasa adalah hukumnya wajib. Tetapi pendapat yang kedua adalah sah. Ya, sah sholatnya apabila dia diimami oleh anak kecil. Tapi syaratnya harus anak kecil yang mumayyiz, yang sudah berakal, ya, anak kecil yang sudah berakal. Artinya walaupun umurnya 7 tahun, 10 tahun, tapi dia pintar baca Al-Quran dan juga dia berakal, tahu membedakan antara hak dan yang batil. Misalnya di masjid, bahwasanya sholat itu adalah tidak boleh main-main dan sebagainya, maka sholatnya saat sholat berjamaahnya sah. Apa dalilnya? Ini adalah yang paling rajih, ya, yang paling rajih. Dalilnya apa? Yaitu hadis Amr bin Salamah, yang mana Nabi SAW Amr bin Salamah pernah waktu itu umurnya 7 tahun. Ya, umurnya 7 tahun, pernah menjadi imam untuk kaumnya, dan Nabi SAW tidak mengingkari hal tersebut. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ya ummukum aqra'ukum. Artinya yang jadi imam adalah orang yang lebih faham, lebih fasih membaca Al-Quran. Karena ketika itu Amr bin Salamah datang ke kaumnya, yang mana kaumnya tidak ada yang bisa baca Al-Quran dengan baik. Hanya dia saja yang ketika itu yang faham baca Al-Quran dengan baik, yang bisa baca Al-Quran dengan baik. Dia walaupun umur 7 tahun tetapi bacanya bagus. Ya, bacanya bagus dan fasih sesuai dengan hukum-hukum tajwid, maka dia yang menjadi beliau Amr bin Salamah yang menjadi imam bagi kaumnya. Dan ini adalah pendapat yang rajih insyaallah, dan juga ini difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Mungkin hanya itu saja yang dapat Anda sampaikan di kesempatan kali ini. Insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan menjelaskan banyak sekali. Ada sekitar 6
16 tentang bagaimana hukumnya perempuan menjadi imam, kemudian bagaimana hukumnya orang buta menjadi imam, bagaimana berimam artinya menjadi imam orang musafir sementara makmumnya adalah orang yang mukim atau sebaliknya. Insyaallah kita akan menjelaskan di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui nomor yang ada di bawah YouTube di bawah ini, atau bisa langsung bertanya di komentar. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.